Kalau lo masih anggap gue adik lo, gue cuma minta tolong satu hal doang. Kalau lo pingin gue masuk ke rumah Fernandes dan nyulik... Gue gak bakal ganggu acara kalian. Gue bisa... Dan lo bukan bagian dari... Malam itu Mama Dia baru aja menyelesaikan pekerjaannya di perusahaan PH milik Ken. Dia langsung meluncur menjemput putrinya di teras kafe. Bukannya mau ngopi cantik, mereka justru punya misi yang cukup penting, yaitu survei rumah kontrakan buat Devon. Zara mulai merasa was-was karena kalau Devon kelamaan dititip di rumah Fata, bisa-bisa Tante Amanda dan Om Jordan curiga. Apalagi kan tampang Devon itu mahal, tipe keluarga elit yang gak cocok disembunyikan di kamar yang sempit dan pakai baju pinjaman. Mau taruh di ruko yang sempit tinggal bersama dengan Zara dan Tante Dia, jelas gak ada tempat. Jadi jalan ninja paling aman ya cuma mengontrakkan rumah, supaya identitas Devon sebagai salah satu anggota Kasarius enggak bocor kemana-mana. Di sisi lain, Devon, si Sandera VIP, tampaknya sudah terlalu nyaman tinggal di rumah Fata. Meskipun para elit squad mukanya selalu ditekuk dan hobi galak banget pada Devon, namun sang Sandera justru merasa mereka itu aslinya remaja yang pada baik hati. Devon sadar banget, dosa masa lalunya memang agak susah dimaafkan tanpa bantuan jalur langit. Tapi baru kali ini ya, Devon merasa hidupnya seseru ini. Bayangin aja, seumur hidup Devon baru pertama kali nongkrong bareng kaum Gen Z. Walaupun teman-teman barunya menganggap Devon ini sedikit aneh dan berbeda planet, mereka tetap memuji kepintarannya. Dan dengan cukup sabar sih mereka mau dengerin ocehan Devon yang level Gen Z-nya sudah masuk tahap overdosis. Bisa dibilang nih keberadaan Vicky lah justru yang benar-benar jadi penyelamat dalam hidup Devon dari rasa sepi. Vicky merupakan satu-satunya orang yang frekuensi otaknya paling nyambung dengan Devon. Bahkan saking semangatnya mereka jadi terlihat seperti sepasang bestie baru yang klik pada pandangan pertama. Tapi ya namanya Devon, dikasih hati malah minta ikutan camping. Devon mulai ngerunjak dengan berusaha keras merayu Fata supaya besok diajakin ikut camping bareng. Alasannya klise banget, pengen ikut seru-seruan dan janji nggak bakal bikin rusuh. Padahal ya Fata dan kawan-kawan udah pusing 7 keliling menjaga Devon yang tingkah uniknya selalu sukses jadi pusat perhatian semuanya. Sayangnya harapan Devon untuk jadi anak camping bersama para Gen Z langsung kandas karena Fata langsung menolak mentah-mentah permintaannya dengan tegas. Fata mengingatkan kalau Devon itu bukan anak sekolahan, bukan bagian dari mereka. Memang sih kalau dilihat-lihat ya Devon itu lucu, polos dan agak kasihan juga hidupnya. Tapi siapa juga yang bisa lupa kalau dia ini pernah terlibat dalam urusan yang mencelakai Raisa sampai parah. Alhasil kalau besok Devon tetap dilarang ikut, pilihan Devon cuma 2, dititipkan ke Tante Dia untuk jadi asisten dadakan atau langsung dikawal pindahan ke rumah kontrakan barunya. Di tempat lain, malam itu Mehmet sedang menikmati dinner bersama Misterius alias Kata. Suasananya sebenarnya udah sangat mendukung nih untuk adegan romantis. Apalagi ya memang aslinya sebenarnya mereka ini udah saling cinta. Masalahnya, Kate gengsinya setinggi langit dan masih sulit lah menerima perasaannya sendiri. Di otak Kate masih terngiang-ngiang dosa masa lalu perbuatan Matthew. Bukan hanya menculiknya, bahkan Matthew dan antek-anteknya sampai begitu tega mencelakai Raisa, adiknya. Dan itu jelas cukup sulit dimaafkan. Tapi namanya hati guys, nggak bisa bohong. Semakin coba dikunci, yang ada perasaan itu makin ngotot mau keluar. Dan setiap kali melihat sorot mata Matthew yang tulus, Kate langsung salting brutal. Kate panik, grogi, sekaligus tegang. Sampai Kate merasa benci sendiri kenapa jantungnya harus maraton di saat yang enggak tepat. Momen itu mendadak buyar gara-gara HP Matthew berdering. Ada panggilan dari nomor tak dikenal yang menyelamatkan atau bisa dibilang merusak suasana di antara mereka. Matthew pun pamit menjauh sebentar ya untuk menerimanya. Begitu suara di ujung telepon terdengar, Matthew nyaris kena serangan jantung mendadak karena ternyata itu adalah Devon. Si adik ajaib menelpon menggunakan HP asisten rumah tangganya Fata. Matthew langsung naik darah, mengingat mama mereka sudah seperti orang stres mencari Devon yang hilang tanpa kabar. Yang dicariin malah menelpon dengan nada tanpa dosa.
Bukannya minta tolong diselamatkan dari penculikan, Devon malah curhat kalau dirinya sedang sangat nyaman di tempat temannya. Dengan jurus maut, kalau lo masih nganggep gue adek, Devon meminta Matthew untuk bikin skenario bohong ke mama mereka agar berhenti mencarinya. Devon masih ingin dibiarkan tetap berada di tempat entah berantah rumah temen gue itu lebih lama. Sangat kecil kemungkinan dong ya Devon minta uang atau minta izin ikut camping, karena untuk membocorkan lokasinya aja Devon ogah. Devon mau kebebasan semu sambil menikmati status barunya sebagai sandera paling bahagia. Setelah menyampaikan permintaan konyolnya, Devon langsung memblokir nomor kakaknya di HP itu supaya nggak bisa menelpon balik. Devon merasa aksinya udah keren kali ya, kayak agen rahasia di film-film. Padahal disinilah letak kebodohan Devon yang hakiki. Devon lupa kali ya kalau di rumahnya punya tim IT yang bisa melacak koordinat nomor telepon secepat kilat. Bukannya makin sembunyi, Devon malah seolah-olah sedang menyalakan lampu neon di atas kepalanya sendiri sambil berteriak, "Aku di sini, Matt." Sepertinya begitu. Sepertinya Devon terlalu sibuk belajar gaya hidup Gen Z sampai lupa kalau keluarganya itu bukan orang sembarangan. Jelas Matthew sangat bingung dan kebingungannya dengan langsung mendatangin Blade. Di bawah tekanan tatapan tajam Matthew, Blade akhirnya mengaku bahwa sebenarnya ia tahu posisi Devon. Namun Blade memohon dengan sangat agar Matthew nggak melaporkan pada Nyonya Valerian. Blade terjebak dalam dilema yang cukup hebat. Blade udah terlanjur berbohong nih pada Nyonya Valerian, dan juga nggak mungkin jujur bahwa Devon sebenarnya tertangkap saat sedang menjalankan misi personal dari Blade, dan jelas itu terlarang. Blade harus menjaga rahasia kesalahannya di tengah perintah resmi untuk mencari Devon. Namun Matthew merasa ada yang sangat nggak beres. Jika benar Devon ada di markas rumah Fernandez dan berada di lingkungan orang yang jelas berpihak pada Alferic Jr. yang notabene adalah musuh, kenapa suara adiknya terdengar begitu damai? Kenapa tadi Devon menyebutnya rumah temen gue dan mengaku nyaman di sana, nggak kesepian, bahkan sampai mohon buat permintaan cariin alasan supaya nggak terus dicariin dan diajakin pulang. Kepala Matthew rasanya mau pecah ya. Di satu sisi ada perasaan yang semakin tumbuh untuk Kate yang membuatnya bimbang, namun tempatnya menemukan ketenangan setiap kali rasa capek itu udah nggak bisa ditahan. Di sisi lain, Matthew menyadari kenyataan yang cukup pahit bahwa ketiga putra Valerian kini mulai melenceng jauh dari visi besar Cassarius. Matthew harus menyimpan rahasia ini sendirian agar sang mama nggak kecewa dan dimarahin Oma melihat keretakan para anak muda Cassarius tersebut.